Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, Selamat pagi, dan selamat datang kembali eh, dalam acara Kongko Bareng yang diadakan oleh Jati Asih Islamic Official, di mana setiap makanannya di hari Minggu kita akan membahas seputar tema uh, isu, baik itu politik maupun fenomena-fenomena yang sekiranya ada di sekitar kita ini, dan kita tentunya akan mencari sebuah solusi yang akan dijawab permasalahan tersebut oleh beberapa pakar yang sudah kita undang. Tidak lupa sebelumnya, bagi yang belum atau baru join di channel Jadi Isan Official, baik yang dari sosmed maupun yang baru join di tempat langsung, perkenalkan, nama saya Fakri Mufli. Saya selaku MC pada acara kali ini, dan kedepannya mungkin juga tetap saya gitu ya, dan uh, akan ditemani dengan beberapa pakar yang tentunya akan disesuaikan dengan pembahasan yang akan kita bahas setiap minggu. Oke, mungkin dari kameramen itu suaranya ada keluar ya? Jadi suka keluar. Ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini, seperti yang telah disebar dalam pamflet maupun thumbnail yang sudah tersedia, yakni kita akan membahas terkait tentang pemuda dan realita dakwah di masa depan. Karena uh, kita tahu sekarang ya, faktanya beberapa akhir ini kita dihebohkan dengan isu terkait uh, penurunan SDM gitu ya, dan uh, apa namanya, kualitas SDM yang justru semakin bisa dibilang bobrok dari nilai-nilai moralnya, dan bukan nilai moral saja gitu ya, dari segi pendidikannya ya, kompetensi dan keterampilan pun uh, mengalami kemunduran yang sangat signifikan dari tahun ke tahun gitu. Dan bahkan kemarin akhir-akhir minggu ini juga kita dihebohkan dengan berita bahwa ada loh gitu ya, apa namanya, anak di daerah, sebuah daerah di Indonesia gitu ya, di Jawa Barat tepatnya, itu kelas 9 gitu ya, itu belum bisa apa namanya, perkalian, hitung-hitungan gitu ya, kalian terus baca kenal huruf aja belum kenal gitu kan. Itu kan merupakan salah satu tanda gitu bahwa pemuda ini seperti apa gitu, dan tentunya Islam harus punya solusi nih atas apa, permasalahan-permasalahan yang terkait di anak muda ini, baik itu secara ranah kognitifnya gitu ya, maupun ranah moralnya. Dan ini tentunya sudah dibahas oleh Islam, dan kita akan coba mendengarkan gitu ya, bagaimana sih teknisnya Islam itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan uh, teknisnya tersebut tentu tidak terlepas dari perkembangan dakwah yang ada sekarang kita perjuangkan bersama-sama. Oke Kak, oleh karena itu kita langsung, saya perkenalkan pemateri yang sudah hadir di depan kita, yang tentunya tidak jauh-jauh dari berbagai daerah. Ya. Pertama di sini ada Ustadz Dwi. Beliau adalah sebagai perwakilan dari pakar pendidikan, dan kemudian ada Ustadz Abdul Gunar yang perwakilan dari pakar dari untuk terkait golongan pemikiran atau komunitas pemuda. Nah, di sini uh, mungkin dari pembahasannya terkait faktanya, atau mungkin fenomena yang bisa dipaparkan terkait permasalahan, mungkin kita dari awal pembahasannya ke Ustadz Fahrul Gunar. Maka pada Ustadz Fahrul Gunar, tes tes. Terima kasih Pak Stephen. Terima kasih yang
biasa. Alhamdulillah Amin. Eh, Sahabat Gio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Kalau menelisik dari tema, ini memang problematika yang dialami eh, dari beberapa dekade terakhir. Pemuda dan realita dakwah. Itu ada dua variabel yang berbeda, yaitu pemuda dan dakwah. Kemudian dua variabel itu apakah berkolerasi dan berkolerasi? Kenapa? Karena uh, kalau kita lihat dahulu apa namanya ketika Muslim itu mulai tergerus atau mundur, itu ternyata ada beberapa faktor, bahkan yang paling apa namanya yang menjadi sasaran untuk memenuhi faktor tersebut adalah pemuda, karena pemuda itu potensinya sangat besar. Dahulu ketika bukan awal Islam itu terdeteksi bahwa mengalami kemunduran, itu dari sisi pemikiran. Ternyata dari sisi pemikiran dan pola pikir masyarakat serta pemuda ya, itu sudah jauh dari Islam. Bahkan hal tersebut terasa hingga saat ini. Bahkan faktor-faktor yang sangat berterasa dari zaman dulu hingga sekarang yang sangat mempengaruhi pemuda adalah invasi budaya Barat yang bisa mempengaruhi aktivitas serta pemikiran masyarakat serta pemuda. Invasi budaya Barat itu dari dulu hingga sekarang itu berevolusi, karena pada saat dulu tentunya tidak ada K-pop, tidak ada industri hiburan yang sangat besar saat ini seperti saat ini maksudnya. Nah, justru dahulu itu invasi budayanya adalah pemikiran Barat yang disusupi ke pemuda-pemuda Islam, sehingga pemuda Islam jauh dengan mulai jauh dengan Islam itu, sehingga awalnya dari situlah berkembang invasi budayanya. Ternyata setelah pemikirannya mundur, akhirnya mereka sudah tidak peduli dengan agamanya, memisahkan agama dengan kehidupan. Kemudian kehidupannya mereka bingung untuk apa, akhirnya ditambah invasi budaya lain, yaitu hiburan. Akhirnya industri hiburan saat ini menjadi industri yang paling besar. Pertama, besar itu faktor yang paling besar untuk mempengaruhi pemuda. Kedua, dalam secara data industri hiburan itu faktor yang sangat besar yang menguntungkan dari sisi ekonomi kapital, seperti itu. Dan juga selain tadi invasi budaya, realitanya pada saat ini pemuda ini berbeda dengan pemuda masa lampau. Semakin hari justru semakin banyak problematikanya, terutama ketika hadirnya modernisasi dan teknologi informasi. Karena saat ini informasi itu sangat mudah didapatkan. Justru ketika kemudahan informasi itu didapatkan, terdapat dua mata pisau, dua mata pedang.
Pertama, ya kalau misalkan seseorang itu tidak bisa memilah informasinya, dia akan mengikuti informasi yang salah. Justru kalau dia apa namanya eh, mendapatkan memilah informasi yang benar, dia dia syukur alhamdulillah akan mendapatkan jalan yang eh, bagus gitu. Maksud bagus di sini adalah informasi yang didapatkan dari apa teknologi saat ini seperti sosial media, eh, itu kan konten-kontennya itu banyak sekali ragam. Ketika seseorang apa namanya kalau saat ini biasanya rekomendasi konten itu tergantung interest atau tergantung apa yang kita sukai. Nah, ketika kita menyukai A, sistem akan membuat algoritma yang merekomendasikan konten serupa si konten A. Nah, disitulah apa pemuda dihadapi untuk memilih memilih eh, konten seperti apa, informasi seperti apa yang mau dia dapatkan. Nah, salah satunya otomatis eh, hal tersebut apa mengacu pada pilihan dirinya sendiri. Ketika si pemuda itu tidak punya background atau pemikiran eh, apa terkait kehidupan moral yang baik tadi ya, moral yang baik, tentunya dia akan eh, bahkan tidak mempedulikan informasi-informasi yang eh, apa namanya itu eh, bermanfaat untuk dia atau hanya sekedar hiburan, bahkan tidak bermanfaat sekali. Justru dia akan acuh dengan itu, dia akan interaksi dengan hal-hal lain sehingga eh, teknologi yang merekomendasikan konten-kontennya pun akan merekomendasikan suatu hal yang justru tidak bermanfaat, bahkan cenderung ke mudaratan. Dari hal-hal tersebut, disinilah ada peran dakwah sebenarnya. Peran dakwah eh, untuk bisa namanya memberikan perubahan pemikiran, baik itu pada pemuda ataupun masyarakat. Nah, eh, sebenarnya eh, dakwah itu kan kalau dari para ustadz yang sering saya ngaji teman-teman, sebenarnya dakwah itu bukan berarti kita harus bisa public speaking bicara di depan atau berbicara di mimbar atau misalkan menjadi khotib Jumat atau menjadi khotib tablik akbar gitu. bukan bukan sebesar atau bukan sekompleks itu sebenarnya. Ternyata eh, dakwah itu intinya itu mengajak teman-teman. Jadi jatuhnya kalau misalnya teman-teman sendiri bisa mengajak orang lain untuk eh, apa untuk berbuat suatu kebaikan, itu sudah dakwah. Dan eh, insya Allah mendapatkan pahala dari ajaran. Sebenarnya pemuda dan dakwah itu eh, dari zaman Rasul pun itu korelasi yang eh, sangat sangat menjadi pilihan pertama atau pilihan utama dari Rasul. Salah satunya pemuda dan dakwah itu selalu menjadi pilihan penetrasi dakwah Rasul untuk melakukan dakwah ke suatu tempat atau suatu problem. Pasti biasanya Rasul kadang memilih yang sudah berpengalaman, tapi Rasul pun tidak untuk menjadi pilihan. Pembuktiannya apa? Itu kalaupun teman-teman tahu apa Madinah itu adalah
negara yang dipimpin Rasul, tentunya teman-teman juga tahu siapa sahabat Rasul yang dijadikan apa namanya eh, perwakilan perwakilan dari sisi Rasul untuk mendakwahkan Madinah, yaitu itu pemuda. Dia eh, walaupun secara kompetensi apa namanya dia sangat punya kompetensi, sangat berkompeten lah ya dalam hal tersebut. Kenapa? Rasul tahu bahwa dia itu dulunya orang kaya, tampan seperti saya, insya Allah, insya Allah, tampan, oke, tampan. Kemudian eh, dia bisa apa namanya? Aduh, saya jadi grogi. Nggak, ya. eh, Kenapa potensi tadi dia dipilih? Karena memang dia secara apa public speakingnya pun bagus, kemudian dia pun mentalnya terlatih pada eh, sejak dulu dengan keluarganya. Karena Musab itu backgroundnya adalah orang kaya. Nah, orang kaya waktu dulu, maksudnya di keluarganya itu biasanya dia sudah biasa menghadapi orang-orang besar atau tokoh-tokoh gitu. Ketika akhirnya Mus'ab inilah dipilih untuk mendampingi. Itu adalah salah satu buktian bahwa eh, apa Rasul memilih pemuda untuk menjadi generasi yang eh, goalnya itu sangat luar biasa. Bahkan satu Madinah bisa berhasil didakwahi sehingga Rasul bisa hijrah dari dan mendirikan daulah Islam di Madinah. Nah, berkaca dari itu, berkaca dari sejarah tersebut, ternyata potensi potensi pemuda dalam dakwah itu sangat besar. Tapi kembali ke tadi apa namanya, selain berkaitan dengan potensi, kita pun harus memahami problematika yang ada di pemuda yang ada di zaman sekarang. Banyak sekali problematika yang menjadi permasalahan di baik itu secara kehidupan yang mempengaruhi pemikiran. Nah, lantas apa, dari problematika yang dihadapi pemuda khususnya zaman pada saat ini, sebenarnya apa sih solusi? Saya tidak akan memberikan solusi kompleks sebenarnya, solusi yang A, B, C, sebenarnya solusi pemuda agar dia bisa apa, menyelesaikan problematika kehidupan yang nantinya setelah problematika kehidupan itu dia pecahkan, dia bisa mengajak orang dalam kebaikan. Itulah yang dan sebenarnya solusinya tidak satu. Kenapa? Karena Rasul pun dulu apa, sudah memberitahu kita alam termasuk kita manusia yang ada di alam tersebut. Gitu. Tentunya Islam inilah yang pasti menjadi solusi, baik itu dari sisi kehidupan serta yang akan ketika pemikiran kita sudah uh, sudah orientasinya dengan Islam, maka insya Allah dengan sendirinya problematika tersebut akan mendapatkan solusi yang solutif. Gitu. Kenapa? Karena Islam itu agama yang
agama yang mengatur seluruh poros kehidupan, bukan hanya secara individu, bahkan secara hubungan antar individu gitu. Sehingga pembuktian bahwa rahmatan lil alamin itu fakta, karena mengaca dari sejarah bahwa Rasul pun eh, bisa, bukan hanya Rasul, tetapi sahabatnya yang menjadi khulafaur rasyidin bisa mendakwahkan Islam itu sampai enggak. Solusinya, untuk solusi awal hanya itu, cukup teman-teman sahabat beliau eh, apa namanya, mengkaji Islam atau ngaji. Ayo kita ngaji. Nah, kemudian ketika kita eh, apa sudah ngaji, ketika kita sudah merasakan manfaat ketika kita sudah ngaji, kita tahu Islam itu seperti apa, eh, luar biasanya Islam itu seperti apa, Islam yang bisa apa, merubah kehidupan kita. Dan tentunya kita dengan sendirinya akan tergerak untuk mengajak orang lain menuju kebaikan untuk memahami. Nah, dari situlah akan muncul problematika lain ketika orang pemuda mendakwahi atau mengajak orang lain. Nah, kuncinya ketika pemuda mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, hanya istiqomah dan sabar sampai ketemu. Karena memang biasalah ujian pemuda ketika dia sudah hijrah dan dia mengajak orang lain untuk ke jalan kebaikan, banyak hal, tempat singgungan, misalkan paling lu sok. Nah, itu biasanya menyerang mental teman-teman pemuda seperti saya yang biasanya labil, tapi tidak perlu itu ya, sabar dan istiqomah. Kalau misalkan ada yang terjadi, ya kita jawab, ya doakan saya biar terus. Jadi memang kuncinya kalau misalkan ketika pemuda menghadapi problematika dakwah untuk mengajak seseorang yang kebaikan, itu istiqomah dan sabar. Penutup dahulu Nabi Musa, bahkan dia tidak pernah tahu tongkatnya itu bisa memerintah, sehingga Allah yang memerintahkan dia untuk pukul tongkatnya ke langit. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu di pikirannya api itu panas, bahkan dia tidak pernah tahu kalau dibakar itu dingin, sehingga Allah yang mendinginkan api tersebut. Nabi Muhammad Rasul kita pun sama, dia tidak pernah punya pemikiran yang akan menolong dia itu adalah Yasrib atau Madinah, sehingga Mus'ab mendakwah Yasrib yang menjadi penolongnya. Jadi kenapa kita harus sabar dan istiqomah? Karena kadang-kadang Allah itu memberi pertolongan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Oke. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Fahrul. Tadi sudah membahas terkait sebab-sebab gitu ya, dari pemuda itu kemunduran kualitas dari sekarang itu disebabkan oleh tadi penurunan orangnya, dan tadi juga dipisahkannya pemuda
dari agama dari Islamnya, dan itu jelas akan memunculkan problem-problem berikutnya. Dan tentu solusinya adalah kalau seperti itu untuk para pemuda adalah seperti yang tadi beliau berikan adalah yang sesungguhnya ngaji gitu. Dan setelah ngaji kita kuncinya tadi adalah untuk tetap sabar dan istiqomah di jalan yang sudah kita pilih, yaitu Islam. Oke, mungkin sedikit itu yang bisa saya coba tarik kesimpulan dari yang Kang Fahrul atau Ustaz Fahrul jelaskan. Kita lanjut terkait pembahasan mengenai dari segmen pendidikannya yang akan dibahas oleh Ustadz Dwi At-Tamimi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah, para ulama, para ustadz, para kiai ya, dan mungkin juga para generasi muda ya, termasuk diantara yang bicara saat ini ya, walaupun kelihatan sudah ada tanda-tanda putih di rambutnya, tetapi masih ada semangat generasi mudanya, masih ada ya, alhamdulillah. Dan memang secara fakta Al-Fakir memang masih usia muda ya, usia muda tapi mudanya agak ada kelebihan dikit ya. Jadi usia remaja sudah lewat ya, karena memang sudah banyaknya bertumbuhan ya rambut putih dan juga beberapa tanggal gigi ya, itu menandakan ya usia sudah mulai mendekati usia tua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai pengingat kita, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan taat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkati ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Baru kelihatan yang seger-seger ya. Dari tadi kelihatin yang tua-tuamu. Air doang cuma. Ini sekarang udah ada nih ya yang seger-seger ya, mudah-mudahan menambah ya kesegaran ya. Mas Fahri kelihatan juga butuh kesegaran lagi nih kan tadi udah ngantuk nih ya. Para hadirin, mungkin juga para pemerhati ya, di sini Al-Fakir ingin meneruskan saja apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya. Ustadz Fahrul tadi berbicara tentang bagaimana pemuda saat ini ya memang digempur oleh berbagai macam problematika ya, yang saat ini bukan semakin berkurang malah justru makin bertambah dan bervariasi. Dan memang inti dari solusi yang disebutkan tadi adalah ngaji ya. Bukan hanya untuk pribadi dari setiap generasi muda tadi ya, orang yang juga menuntun mereka ya di sekolah atau di kampus ya tentu juga harus ngaji ya. Jadi kalau pemudanya ngaji tapi guru atau dosennya tidak ngaji ya sama saja ya. Mereka ngaji di luar kemudian berbenturan dengan pemikiran yang disampaikan oleh guru atau dosen, akan terjadi dilema ya. Yang dia dapatkan di pengajian bahwa seorang muslim itu harus
terikat dengan hukum syara dalam setiap aktivitasnya, tetapi guru yang sekuler akan mengajarkan ya kalau bicara tentang agama ya di masjid atau musola saja. Ya. Jadi ini problematika yang memang harus dituntaskan ya. Gerakan ngaji ini harus disebarkan tidak hanya kalangan anak-anak muda, tetapi juga mereka orang tua, para pendidik ya, termasuk diantaranya ada para pejabat ya, mereka juga harus ngaji gitu. Sehingga kemudian bukan hanya sekedar perubahan itu sifatnya individualis ya, tetapi juga harus merata ya, terkait dengan aturan-aturan yang kemudian lahir dari kebijakan ya politik ya, atau dari pemerintah yang merancang sebuah regulasi, itu juga harus sesuai dengan apa yang didapatkan dalam pengajian mereka, bahwa mereka sejatinya sebagai seorang muslim dalam setiap aktivitasnya, apalagi itu berhubungan dengan kebijakan publik, mereka harus menghukumi ya, memutuskan ya, segala hal harus sesuai dengan hukum syara. Oleh karena itu seorang ulama besar ya, Syekhul Islam ya, Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, membuat satu formulasi atau membuat satu kaidah usul ya, yaitu al-aslu fil af'al at-taqayyud bisyari ya. Jadi bi ahkami syariat. Jadi hukum asal sebuah perbuatan seorang muslim ya, itu adalah terikat dengan hukum syara. Jadi ini adalah kaidah yang harus diperhatikan ya, bahwa setiap muslim dalam aktivitas itu harus terikat dengan hukum syara ya. Hukum syara itu dalam perbuatan kita mengenal adanya ahkamul khamsah ya, ada 5 hukum ya. Wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, haram. Sehingga kemudian apa yang dikerjakannya itu harus sesuai dengan dia mengetahui tentang hukum yang posisi hukum dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, dan bagaimana kemudian mereka mengetahui status hukum dari perbuatannya itu adalah dengan cara mengkaji, menanyakan kepada orang yang ahli ya. Ya tentu dalam hal ini adalah ahli dalam hukum-hukum syariat ya, para ulama, para ustadz ya, para kiai ajengan ya, yang mereka sudah paham ya tentang bagaimana kemudian hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Dan kemudian setiap perkara-perkara yang baru itu juga bisa diketahui ya, dengan kemudian merujuk para ulama-ulama yang memang mereka mempunyai kapabilitas ya untuk melakukan ijtihad, sehingga kemudian kita bisa ya menjadikan mereka sebagai rujukan. Rasulullah SAW bersabda, ya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu ya, dalam hal ini adalah terutama ilmu yang berhubungan dengan agama ya, hukum syara, itu wajib atas setiap muslim. Kewajiban mencari dan meraih ilmu ini juga bisa dipahami dari kewajiban setiap muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syariat ya. Oleh karena itu maka ya lagi-lagi bahwa ngaji itu adalah satu kata yang harus menjadi gerakan bagi setiap generasi ya, baik itu generasi remaja hingga kemudian generasi sepuh, para orang-orang sepuh terus mengkaji Islam ya, agar kemudian mereka memahami ya tentang hukum syara dan bagaimana menghukumi setiap perbuatan mereka ya sesuai dengan hukum syara. Dengan itulah kemudian jaminan Allah Subhanahu wa taala ya bagi mereka kehidupan yang kemudian bisa membawa keberkahan ya dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang kemudian kita sering ya dapati ya orang-orang yang hidup ya dengan ilmu syariat ya, mereka hidupnya tenang ya, dibanding dengan orang-orang yang tidak mengkaji Islam ya, mereka abai untuk menuntut ilmu Islam ya, mereka gamang, galau ya, bahkan mungkin seringkali mereka tidak mempunyai pegangan karena memang mereka
berorientasi pada apa yang kita sebut dengan eh, psikologi ya yang saat ini sangat mendominasi, yaitu viralitas ya. Orang membuat konten ya, seorang konten kreator ya tujuannya hanya satu, ingin viral gitu. Tapi bukan menjadikan media sosial yang mereka miliki ya itu sebagai senjata untuk menambah ya investasi mereka di akhirat, yaitu ladang pahala untuk menyebarkan kebaikan ya. Ayat yang tadi disebutkan itu atau berkaitan dengan sebagian orang-orang mukmin yang mereka harus melaksanakan aktivitas utama dalam masyarakat Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair di sini tentu saja bukan hanya sekedar kebaikan yang disepakati oleh manusia ya, tapi adalah sesuatu yang memang Allah tegaskan bahwa ini adalah kebaikan, yaitu berupa segala hal yang berkaitan dengan Islam ya, kebaikan yang berasal dari Islam. Apakah itu berupa ajaran Islam ya, ataukah kemudian hal-hal yang kemudian berkaitan dengan hukum syara ya, itu semua kemudian mengandung kebaikan di dalamnya. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang perlu di garis bawahi ya, bahwasanya memang upaya untuk mengajak ngaji ini bisa dikatakan tidak gampang ya, tetapi juga bisa dikatakan tidak begitu sulit ya. Jadi tidak mudah tapi tidak begitu sulit ya. Karena dalam hal kita melihat pemuda ya atau remaja lah kalau dalam cakupan lebih sempit lagi ya, karena remaja itu usia kurang lebih usia balik ya, antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadi memang ada remaja awal ya, remaja awal bisa dikatakan SMP ya, remaja menengah ya usia SMA, kemudian remaja atas ya, itu yaitu para anak-anak muda ya, seperti anak kuliahan ya, jadi mahasiswa itu termasuk masih remaja ya. Dan ini yang kemudian menjadi menjadi penentu bagi kehidupan mereka nanti selanjutnya. Kalau mereka terbiasa untuk mengkaji Islam ya, maka insya Allah mudah-mudahan mereka punya bekal dengan kajian Islam, tentu bukan hanya sekedar ngaji yang seperti kalau bahasa kita ngaji jiping ya, ngaji nguping gitu ya. Jadi mereka hanya dengar ceramah yang kemudian mereka pulang ya, kemudian tidak ada pengaruh dalam kehidupan mereka, bahkan mereka tidak bergairah untuk mengajak orang lain untuk ngaji ya. Tetapi kemudian yang kita harapkan ya, isi kajiannya itu adalah berupa mengajarkan atau menggambarkan Islam itu sebagai sebuah din yang kamil ya, atau kamilan ya, kemudian yang komprehensif, tadi dikatakan mungkin yang lebih luas ya cakupannya, bukan sekedar agama tapi juga sebagai sebuah way of life ya, sebagai sebuah aturan kehidupan yang lengkap ya, yang kemudian bisa menjadikan guidance atau petunjuk ya untuk mereka berkehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Seringkali yang kita angkat dalam kajian-kajian remaja itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi ya. Yang paling utama adalah bagaimana mereka interaksi dengan baik sesamanya maupun lawan jenis ya. Sesamanya seperti tawuran, itu seringkali kita dengar berita-berita tentang kejadian tawuran ya, hampir setiap hari kita ya. Mungkin kemarin itu juga termasuk yang menggemparkan ya, di Bekasi ya, ada kemudian 7 remaja yang meninggal dunia ya. Ya ini juga
katanya memang ya ada apa istilahnya, ada rencana untuk tawuran begitu ya. Dan kemudian juga berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan kenakalan remaja ya, yang berkaitan dengan pemahaman dirinya, seperti misalkan mencari kebahagiaan atau menghindarkan diri dari masalah ya. Seperti halnya dengan apa itu, dengan minuman keras ya, atau narkoba ya. Dan juga persoalan selanjutnya adalah terkait dengan interaksi mereka dengan lawan jenis ya. Apakah itu eh, hubungan seks di luar nikah ya. Kemudian juga berbagai macam ya itu tadi tindakan-tindakan yang penyimpangan-penyimpangan seksualitas yang kemudian mereka eh, apa banyak sekali media-media yang mendukung mereka, yang kemudian menjadikan mereka terbiasa dengan hal itu, dan orang-orang kemudian menganggapnya juga. Ini semua adalah ya tentu saja bukan hanya satu dua faktor saja, banyak faktor, multifaktor ya. Namun yang paling mendasar adalah bagaimana pandangan sekularisme, yaitu pandangan bahwa ya agama itu harus dijauhkan dari kehidupan. Sekularisme plus liberalisme. Mereka Islam ya, berakidah Islam, tetapi mereka tidak mau diatur ya kehidupannya berdasarkan syariat Islam. Aturan syariah ya bukan jadi standar dalam berperilaku mengikuti prinsip serba bebas. Dan faktornya apa? Faktor turunan yang lainnya adalah bagaimana kemudian sistem pendidikan di negeri ini ya, ini masuk ke dalam pendidikan. Sistem pendidikan di negeri ini tidak benar-benar menjadikan peserta didik itu beriman dan bertakwa ya. Jadi pendidikan didasarkan pada asas sekularisme yang kemudian hanya menjadikan ya persoalan keyakinan itu hanya pada lini individual saja. Ya Anda beriman silakan, tidak beriman ya silakan gitu. Anda bermaksiat ya asal tidak mengganggu orang ya silakan. Ya. Jadi ini menjadikan persoalan ya ketika kemudian kurikulum yang di sekolah itu belum membahas secara detail ya terkait misalkan tadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang menurut agama mereka ya. Sehingga kemudian ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ya LGBT yang kemudian menjadi menjadi lelucon ya, padahal itu perkara yang memang harus disembuhkan gitu dari penyimpangan itu, dari penyakit itu. Dan apa saja yang kemudian menjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gender tadi. Yang kemudian yang kedua, faktor turunan dari paham sekuler liberalis tadi adalah adanya media dan lingkungan ya yang justru menjadi ya pendorong nafsu syahwat. Tadi sudah juga sebutkan ya, media sosial ya akan menemui algoritma ya sesuai dengan apa yang dicari, kemudian akan muncul sendiri begitu. Dan ini yang kemudian juga membahayakan ya. Dan bagaimana kemudian orang-orang yang berperilaku menyimpang seperti tadi LGBT ya, LGBTQ ya, dengan media sosial juga berani menunjukkan eksistensi mereka gitu. Mereka berani seperti itu, tentu saja mereka mempunyai dasar, yaitu tidak adanya hukum yang tegas ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan keluarga belum menjadi benteng keluarga ya dari maksiat ya. Keluarga sibuk dengan urusan pekerjaan ya. Bapak ibunya bekerjanya bukan hanya sekedar setengah hari tapi juga seharian penuh, sehingga mereka hanya bertemu pagi hari ya sebelum berangkat, dan juga kemudian malam hari ya ketika mau tidur ya. Ini juga sangat mendukung adanya kemudian menyimpang yang dibiarkan. Keluarga belum bisa menjadi benteng pertama ya untuk anak-anak ya, bisa menjadi tempatnya untuk curhat, tempatnya untuk mengadukan
persoalan-persoalan mereka ya, sehingga kemudian mereka mencari ya pengalihan atas persoalan-persoalan mereka dengan cara-cara yang menyimpang ya. Yang keempat adalah negara tidak menjalankan fungsi sebagai pengurus dan pelindung rakyat ya. Ini tidak mau tidak ya harus diutarakan ya, bahwa negara ya, pemerintah sebagai pengurus dan pelindung rakyat ini harus kemudian mengeluarkan aturan ya yang tegas berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan ya yang terjadi karena pergaulan dan laki-laki ini ya. Haramnya zina itu harus diterapkan bukan hanya pada orang yang orang yang mengadukan ya merasa dirugikan ya, tetapi siapa saja yang kemudian berzina ya karena ya suka sama suka, tetap saja merupakan suatu kejahatan ya, sebuah penyimpangan yang harus diterapkan hukum atas mereka ya. Dan ini yang kemudian menjadi tangkal ya, bahwasanya memang negara ya dengan perangkat ya yang mereka miliki harusnya punya ya daya daya lindung yang bisa kemudian melindungi masyarakat dari orang-orang yang mempunyai penyakit ya berupa penyimpangan ya, yang mereka kemudian bebas ya melakukan ekspresinya di ruang-ruang publik ya, tidak terkena sanksi hukum atau sanksi moral ya. Bahkan kalau seandainya sanksi moral, kadangkala kita harus mengopinikan demikian rupa agar masyarakat juga paham bahwa itu adalah penyimpangan atau penyakit ya, karena mereka itu menganggap itu hanyalah justru malah mereka menganggap fitrah gitu ya. Mereka ya laki-laki berpenampilan perempuan, perempuan berpenampilan laki-laki, mereka anggap sebagai gender yang ketiga ya, padahal itu tidak ada ya. Dan ini kemudian persoalan ya yang harus kita selesaikan ya. Bagaimanapun remaja adalah harapan ya bagi bangsa ini ya untuk kemudian melangkah menjadi sebuah bangsa yang beradab ya, yang tidak lagi kemudian masyarakat atau remajanya disibukkan dengan persoalan-persoalan ya yang justru kemudian ya sangat merugikan ya negara ini, karena memang persoalan-persoalan remaja ya yang tadi saya sudah sebutkan itu adalah sebagian kecil ya di antara problem-problem yang menimpa remaja saat ini, karena memang berbagai macam faktor tadi sudah diutarakan itu sudah ada ya, karena memang landasannya tidak berdasarkan pada aturan Allah ya, tapi adalah pemisahan antara agama dari ruang-ruang publik. Demikian mungkin yang disampaikan ya, mungkin itu sebagai awalan, mungkin kita nanti bisa diskusikan lebih dalam ya bagaimana kemudian Islam menjadi solusi atas persoalan-persoalan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Antoni itu yang menyampaikan terkait pemuda dan dasa dakwah di masa depan dari segmen pendidikan. Dan tidak lupa saya ingin kembali atau kembali bagi teman-teman yang berada di sosial media, baik di kanal YouTube maupun di kanal live Facebook atau live Instagram, bisa ikut mensupport akun-akun dakwah partner, baik teman-teman partnernya Jati Asih Islamic Official ya. Ada di sini juga ada dari Kang Fahrul juga dari komunitas kajian trotoar atau Katro. Nah, di situ juga ada kanalnya, dan teman-teman bisa bantu juga klik subscribe-nya dan sebagai langkah untuk support dalam gerakan dakwah kita bersama. Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana fakta permasalahannya dan tentunya penyelesaian solusinya seperti apa. Nah, setelah
kita mendengarkan pematerian gitu ya dari para pakar, tentunya seperti biasa kita akan coba masuki sesi tanya jawab di mana nanti para hadirin atau yang ada di laman sosial media bisa menyampaikan atau ya mengirimkan pertanyaannya terkait yang sudah disampaikan. Dan tidak lupa, jangan lupa ya, harusnya yang dari terutama yang dari kanal sosial media itu eh, namanya, memperkenalkan diri ya, nama, dari mananya, dan eh, juga apa namanya, pertanyaannya apa, bisa ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin bisa langsung saja yang kita utamakan dari yang ada hadir di majelis dulu. Kali ada yang mau bertanya atau mana? Oh, di siap, siap, siap. Kita lihat dulu. Wih, satu subscriber. Oke. Oke, kita lihat dulu. Gimana ya? Ada ya? Oke deh, karena mungkin belum ada atau belum terpantik kan ya dari teman-teman semua. Mungkin dari saya terlebih dahulu karena tadi apa ya, banyak banget sesuatu yang menurut saya menarik untuk didiskusikan gitu, terutama eh, mungkin yang tadi dari awal dulu. Dan saya coba lanjut ke nah, dari Ustaz Fahrul. Ini tadi juga membahas terkait bahwa pemuda ini digempur oleh berbagai informasi ya, sama apalagi Gen Z ya gitu ya. Nah, ini apa ya, istilah-istilah Gen Z gitu ya, ada Gen Z lah, ada apa dan sebagainya. Itu sebenarnya pada hakikatnya setiap generasi itu kan pastinya pernah kena gempuran informasi. Cuman intensitasnya aja mungkin berbeda karena perkembangan teknologi di kebetulan untuk di generasi Z itu lebih tinggi, lebih pesat gitu. Tapi eh, jenis informasinya pasti sama gitu, baik itu pemahamannya itu apa, informasi dari paham, baik itu kita tahu ya di dunia ini cuma ada tiga paham ya, ada tiga ideologi, dan sebenarnya satu bukan ideologi gitu ya. Ada teman-teman yang memiliki paham sosialis, komunis, ada yang memiliki paham kapitalis ya, dan juga ada paham Islam. Dan kita tahu generasi kita sekarang didominasi oleh informasi-informasi dari teman-teman yang punya pemikiran kapitalis untuk sekarang. Dan kira-kira dari Ustaz Fahrul menanggapi uh, bahwa sekarang ini gitu ya, Islam itu ada tanggapan atau ya sebenarnya ada propaganda lah gitu ya, baik itu entertain atau apa, bahwa Islam itu sebenarnya apa ya, pemikiran yang konservatif gitu loh. Dan itu sudah iya kuno gitu, itu udah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga apa ya, itu mungkin zaman dulu aja gitu, zaman zaman orang gurun aja itu yang bisa apa ya bisa terselesaikan sama zaman zaman dulu. Dan itu apa ya, bahasa-bahasa atau ya yang digaungkan oleh anak-anak muda dominannya ya. Dan itu mungkin memang tidak secara apa langsung gitu ya mereka mengemukakan seperti itu, tetapi secara kepribadian itu ditunjukkan secara jelas gitu bahwa ya itu mah solusi secara teori kan, akhirnya gitu ya, secara teoritis. Dan itu lebih ini solusi praktis nih, ini apa namanya, intinya kita apa jadi mengejar materi, dan apa namanya, asas nilai moral tuh ya gimana nanti lah gitu. Nah, itu kira-kira gimana kalau dari Ustaz Fahru menanggapi hal tersebut? Itu aja dulu deh.
Oke, kita lanjut ke Ustaz. Terima kasih Mas Farid. Ustadz Farid. Saya tuh belum biasa dipanggil Ustadz karena tidak mencerminkan Ustadz. Jadi Fahrul, nah, sebut nama langsung atau Kang atau A boleh lah ya. Ustadz. Apa ada istilah baru? Apa tuh? Prostat. Proses menuju ustaz. Katanya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebelum saya jawab, saya pernah baca salah satu tentang teori cara Napoleon Bonaparte agar apa ya, menyerang orang-orang kaya. Jadi gini, gimana sih caranya orang kaya itu biar dia tidak cinta sama hartanya. Maksudnya dia tidak melulu orientasinya itu harta, uang, ternyata bukan caranya sepele. Dia caranya itu jauhkan orang tersebut dari hartanya. Kemudian setelah dia jauh, dengan sendirinya dia akan menganggap harta itu biasa, bukan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan. Oke? Jadi kenapa saya orang kaya? Saya dulunya maniak duit. Ketika saya ternyata si Napoleon injak saya nih. Saya dijauhkan dari saya diajak main lah, diajak diskusi sehingga saya tidak terfokuskan dengan harta saya. Jadi saya menganggap harta itu biasa, dan akhirnya orang lain bisa menggunakan harta itu cara manipulasi. Hal tersebut faktanya terjadi di kondisi masyarakat Islam saat ini. Kenapa ada ya mungkin pertanyaan tadi mewakili Mas Fahri sebagai Gen Z, karena maksudnya di lingkungan Mas Fahri seperti sama kayak saya, karena saya pun di lingkungan ya. Nah, sama halnya dengan posisinya masyarakat Islam saat ini. Faktanya sejak dahulu masyarakat Islam itu sengaja dijauhkan dengan agamanya itu sendiri, agama yang dipercaya bahkan diterapkan dalam kehidupannya, itu sengaja dijauhkan dari masyarakat Islam, sehingga masyarakat Islam itu acuh tak acuh dengan agamanya itu sendiri, bahkan tidak mengenal, bahkan sampai timbullah pemikiran bahwa ketika kita berorientasi ke agama itu hanyalah pemikiran. Indikasinya seperti itu. Jadi memang hal tersebut sudah didesain. Kalau ini konspirasi sih sebenarnya, secara fakta ini memang sudah didesain sejak lama. Umat Muslim itu sengaja dijauhkan dari agama, tidak perlu dikafirkan, tidak perlu dikafirkan, sangat jauh, sangat sulit untuk mengkafirkan orang-orang yang punya pemikiran mendalam. Itu hal yang paling mudah, itu dialihkan, pokoknya dijauhkan, sehingga dia tidak sepenuhnya menerapkan hal tersebut. Itu yang terjadi saat ini. Itu. Nah,
apa namanya, eh, bagaimana sih cara agar merubah pemikiran orang-orang tersebut agar tidak memandang bahwa eh, apa pemikiran Islam itu atau orang yang berorientasi terhadap Islam itu konservatif. Justru eh, orang-orang tersebut bukan sorry sorry itu saya bukan intelek. Kenapa? Karena kalau mereka referensinya eh, banyak, eh, justru fakta sejarah justru akan membuktikan sebenarnya cara Islam dan pemikiran Islam justru banyak membuahkan hasil yang positif, bukan hanya apa namanya mempersatukan negara, justru memajukan peradaban serta keilmuan. Orientasinya kalau saat ini adalah manusia itu orientasinya harta, harta itu kerja, kerja itu melelahkan. Agar kita tidak bisa lelah, maksudnya agar bisa mengobati lelah, healing atau hiburan, sehingga industri yang sangat mudah yang banyak dikembangkan adalah hiburan, justru karena orientasi itulah yang banyak diterima. Nah, kalau pemikirannya Islam, justru mereka orientasinya bukan terhadap hiburan atau hal-hal yang pasti dengan keilmuan gitu. Pembuktiannya masa keemasan apa Islam ketika berkembang ilmu pengetahuan pada masa Persia. Justru keilmuan itu banyak inisiasinya itu dari ilmu seperti aljabar, banyak lagi. Apa mungkin kalau misalkan secara mudahnya agar bisa, karena merubah pemikiran orang lain itu tidak semudah memberikan telapak tangan, butuh proses beberapa kali. Kalau misalkan memang mau diajak diskusi bukan hanya selesai di satu diskusi, tapi agar pemikirannya itu bisa berubah dengan pemikiran atau Islam itu konservatif itu dengan kita, apa kita orang yang membuktikan bahwa sebenarnya pikiran Islam itu tidak konservatif, justru membuahkan hasil yang positif. Itulah apa namanya, justru itu yang bisa jadi jawaban biar dia bisa berubah pemikiran, yaitu dengan kita memberikan contoh positif bahwa ketika kita mengenal Islam, apa namanya, kehidupan kita berangsur-angsur akan berubah. Tunjukkan hal tersebut pada dia secara sendirinya. Ketika anggaplah dia akan mengajak diskusi, kita punya fakta yang bisa dibuktikan, yang bukan hanya teori verbal. Mungkin itu. Jadi jatuhnya ketika kita sedang memberikan contoh, itu dia pun pasti diam dengan diri. Kalau tidak diam, apa namanya, ya denial, setidaknya terus-terusan kita memberikan fakta, dia pun akan berubah. Berpikiran betul. Thank you dari Kang Fahrul udah menjawab, dan mungkin bisa dilanjutkan sama Ustaz. Jadi melanjutkan terkait tadi rasa penasaran bahwa setelahnya tadi udah kita mungkin bisa membuktikan dan bahwa Islam itu bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi tidak melulu cuma atau tidak hanya bisa menyelesaikan masalah pada zaman tertentu saja. Nah, tapi yang jadi kontroversi adalah ketika solusi di selain Islam
itu bisa menghasilkan eh, apa ya? Ya, manfaatnya juga bisa terlihat seperti itu gitu. Misalnya contoh yang sekarang kemajuan teknologi itu apa ya? Salah satu bisa dibilang eh, sistem yang berjalan sekarang kan udah kapitalis kan? Dan itu adalah hasil buah dari pemikiran bahwa peningkatan materialis itu adalah utama yang atau prioritas pertama dari hidup manusia. Akhirnya lahirlah teknologi yang kita bisa lihat sangat pesat, gitu, terlihat pesat sekali gitu. Ya, apa namanya kayak AI bahkan sekarang ke sistem kayak misalnya ChatGPT gitu, itu dia udah masuk ke bukan sekedar misalnya kan awal kali ChatGPT keluar kan misalnya dia baru mengeluarkan solusi dan kasih banyak lah pertanyaan. Nah, sekarang ChatGPT itu bisa mengeluarkan referensi misalnya. Nah, kita tanya apa namanya kita uh, misalnya terkait apa hukum buah-buahan, makan buah-buahan. Nanti dia bisa kasih referensi, oh menurut Islam hukum makan buah-buahan adalah halal. Buah buah-buah buah buah mana yang halal dan misalnya ada yang haram gitu kan. Itu bisa uh, dijawab berdasarkan referensi tertentu. Nah, ayat sekian itu bisa di apa ya, dijangkau sama ChatGPT. Nah, itu kan salah satu bentuk eh, hasil dari ya tadi gitu makna antara apa ideologi dari sistem mereka. Kira-kira dari pandangan saya gitu ya, eh, tetap apa namanya perkembangan teknologi Islam itu bisa juga nggak gitu, eh, yang apa sampai ke titik yang emang hebat itu juga gitu ketika nanti Islam itu diterapkan di ya di dunia ini di dunia online ini Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya memang kalau disingkat, ya, apakah ketika Islam eksis ya itu bisa membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa berkembang pesat ya, seperti saat ini yang memang faktanya memang yang eksis itu adalah uh, kapitalis ya, ideologi kapitalis ya, yang mendominasi dunia. Ya tentu saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini juga tidak bisa dipungkiri itu adalah hasil dari penemuan-penemuan yang lebih mendasar yang juga ditemukan oleh para ilmuwan Muslim sebagai dasar-dasar dari bangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Jadi kemudian kita melihat apalagi kalau generasi milenial yang mungkin ya dari awal mungkin baru mengenal pager ya, kemudian HP ya, sampai saat ini Android, bahkan mungkin Apple dan seterusnya, itu juga itu luar biasa. Kalau generasi Z mungkin sudah mengenal HP ya, kemudian generasi Alpha udah mengenal Android ya saat ini. Itu memang generasi milenial seperti saya di sini ya begitu pesat ya peningkatan yang dilakukan. Mungkin waktu remaja hanya kenal dengan HP ya, dulu HP hanya SMS saja ya, telepon ya. Di sini ada generasi pager di sini ya. Ya mungkin sudah mengenal, mungkin biasa juga ya, sebelum ada pager itu juga telepon kita harus pergi ke warung Telkom gitu ya. Jadi memang perkembangannya luar biasa. Tapi kemudian kita tidak lupa bahwasanya memang itu juga hasil dari teman-teman dari para cendekiawan Muslim, ilmuwan Muslim yang juga meletakkan dasar-dasar dari ilmu yang ada saat ini. Di samping itu ya, perlu digarisbawahi bahwa perkembangan yang begitu pesat teknologi informasi yang saat ini kita kita rasakan bukan hanya sekedar dirasakan manfaatnya, tetapi juga mudaratnya juga ada. Nah, itu masalahnya ya. Jadi perkembangan pesatnya itu juga
apa hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya itu untuk kemanfaatan bisa juga terlihat ada ya, kemudian juga eh, dampak dari apa perkembangan ilmu pengetahuan juga kita rasakan, bagaimana kemudian media sosial ya, kemudian kemudahan informasi yang begitu banyak. Informasi ini kemudian bisa mengecoh kita dengan berbagai macam ya apa istilahnya judul-judul yang menipu ya, bahkan juga kadang ya berita-berita hoax juga juga banyak yang masih kemudian menjadi persoalan, sehingga kemudian ya kita pun harus bisa pintar-pintar dan bagaimana kemudian yang paling penting adalah membentuk karakter ya masyarakat ya. Tidak kemudian meninggalkan ya tujuan penciptaan, harusnya seperti itu. Saat ini ya masyarakat dengan gadgetnya atau dengan apa istilahnya, dengan ya gawai yang mereka punya ya, justru kalau tidak dikawal dengan ya apa istilahnya, dengan para dai Islam ya, para aktivis Muslim yang peduli ya, agar mereka menjadikan gawai atau gadgetnya itu sebagai sebagai senjata mereka atau sebagai modal mereka untuk untuk menyuarakan ya yang hak ya, kemudian juga untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan, menjaga mereka untuk tidak berbuat mungkar ya, maka ya gadget ini juga membuat masyarakat itu akan acuh ya, terhadap persoalan-persoalan yang seharusnya mereka menjadi fokus utama ya, justru mereka mengabaikan itu dengan hiburan ya, dengan berbagai macam ya isu-isu yang kadang-kadang tidak ada esensinya, malah justru viral dan membuat generasi muda ya, anak-anak remaja ini sibuk dengan persoalan-persoalan yang sifatnya adalah viral. Mereka ingin viral, tapi dengan kemudian membuat konten-konten yang justru yang bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh kita sebagai seorang muslim. Jadi ini yang perlu disadari, bahwa memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengi dengan ya pemahaman ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditujukan pada mereka larut dengan berbagai macam fasilitas ya, yang kemudian menyibukkan mereka ya dari urusan membangun sebuah masyarakat yang sadar akan tujuan mereka, yaitu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena inti dari kita diciptakan ya adalah untuk beribadah. Sebagai seorang muslim ya, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat ya, saum ya, puasa dan seterusnya, tapi adalah bagaimana aktivitas kita, perbuatan kita itu dalam rangka mewujudkan ketakwaan diri kita ya, agar kemudian taat kepada apa yang Allah perintahkan dan menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Mungkin yang saya sampaikan dikit saja ya, karena memang keterbatasan Al-Fatihah. Assalamualaikum. Mari kita jawabannya benar-benar ya tadi ya gitu, dan ternyata bahwa tadi ya kayak ilmuwan Islam itu justru malah lebih dahulu ya meletakkan dasar konsep ilmu itu sendiri gitu, dan baru dikembangkan di era sekarang gitu. Dan tadi maksudnya perkembangan yang terjadi gitu ya itu betul ya, diiringi justru lebih banyak efek sampingnya sepertinya gitu ya, kemana-mana gitu. Dan tadi terutama kan manusia kan nggak bisa lepas dari nilai moral ya, dan
justru nilai moralnya yang kegerus gitu. Ironisnya seperti itu. Dan eh, jadi ada timbul pertanyaan lagi baru tadi. Iya. Itu baterai Ya. Oh ada. Kalau udah ada, oke mungkin nanti dilanjut ya. Iya. Iya. Oke oke oke. Oke. Nah, berlupa tadi. Oh iya. Lagi ya. Oke, mungkin ke satu dulu ya. Jadi gini Tat, Eh, dari Fahri itu penasaran juga Tat. Nah, eh, teknis penerapan sistem pendidikan gitu yang kira-kiranya eh, efektif gitu untuk bisa memahami bahwa Islam itu adalah mabda yang harus dipegang dalam hidup kita ini, itu seperti apa Tat, kira-kira? Eh, Pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa gitu kan soalnya sepertinya baik pertama dari Fahri gitu ya kan. Fahri juga sebenarnya guru juga gitu tapi guru yang apa beralih ke industri gitu dan apa ya saya mau mengajarkan atau ya menyampaikan kepada peserta didik gitu ya tapi kok ya apa namanya banyak lah ujiannya gitu ya, kayak yang kok soal kayak yang ngeyel gitu dia kasih tahu tuh malah ngelawan dan sebagainya. Nah kira-kira banyak bentuk penyampaian dari aspek pendidikan itu yang efektif seperti apa Kak? Bisa disampaikan sambil menunggu Ya, ya, terima kasih. Ini lanjut ya pertanyaan kedua berkaitan dengan bagaimana model pendidikan yang bisa apa istilahnya memahamkan atau menggambarkan Islam itu secara apa, secara lebih luas ya, secara lebih komprehensif, cara paling efektif. Ya. Cara paling efektif adalah mengajarkan Islam dengan dengan penggambaran Islam secara komprehensif melalui lembaga-lembaga resmi, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu yang paling efektif. Kita tidak apa istilahnya ya, tidak bisa berharap ya dengan sistem pendidikan saat ini ya yang memang secara landasan ya tidak berasal dari asas akidah Islam ya, kemudian kita ingin menyampaikan Islam secara komprehensif ya, yang ada adalah pertentangan ya dari sisi ya landasan maupun dari turunannya. Karena memang ya mohon maaf ya, sekolah umum ya, kalau kita melihat referensi yang dipakainya itu berasal dari pemikir-pemikir barat ya. Kalau kita bicara tentang ekonomi ya Adam Smith ya. Kemudian kalau kita bicara tentang politik ya ada Montesquieu, J.J. Rousseau dan seterusnya. Itu tidak bisa. Kemudian sekolah umum yang mengajarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW ya mengajarkan tentang ya konsep bernegara kan gitu. Itu hanya mungkin pada jurusan-jurusan yang politik Islam misalkan. Tapi kalau politik secara umum ya yang dipakainya adalah konsep-konsep pemikir-pemikir barat. Ya ini persoalan. Jadi sebenarnya yang paling efektif adalah lembaga-lembaga pendidikan resmi ya yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yang tadi harusnya ya mengeluarkan kebijakan ya bahwa sistem pendidikan negara ini berdasarkan Islam ya, yang diajarkan itu sesuai dengan syariat Islam ya, pemikiran yang kemudian disampaikan adalah pemikiran Islam dan sehingga kemudian terbangun masyarakat yang secara umum ya memahami tentang Islam ya, dan Islam sebagai tolak ukur ya dalam mereka mengatur urusan-urusan mereka. Jadi nah ini yang paling efektif ya.
Namun demikian, kita memang tidak bisa berharap ya karena sistemnya saat ini tidak berasal dari Islam. Kita berharap kepada para aktivis Islam ya, termasuk insya Allah mudah-mudahan panjenengan ya dan para hadirin ya, para penonton mudah-mudahan juga sama-sama ikut dalam gerbong untuk mengajak ya para generasi muda khususnya ya untuk ngaji. Diselenggarakan bukan hanya ngaji sekali dua kali bubar ya, tetapi kemudian harus diselenggarakan secara kontinu ya, terus menerus ya dengan berbagai macam cara yang disesuaikan dengan apa istilahnya minat ya, disesuaikan dengan apa istilahnya gaya anak-anak muda ya, yang kemudian bisa mencakup banyak para remaja dan generasi muda ini untuk ikut bergabung untuk mengkaji Islam secara serius ya, secara konsisten ya, kemudian melahirkan adanya sebuah gerakan ya perubahan di tengah masyarakat, yaitu menginginkan bahwa Islam menjadi satu-satunya ya, petunjuk yang mereka ya inginkan ya, sebagai pemecahan persoalan kehidupan. Kemudian mungkin sampaikan singkat aja. Oke, siap. Dari oke, iya ini ada apa namanya sudah muncul berbagai ya pertanyaan ya, dari teman-teman di sosial media. Oke. Ini ya, ya. Ada, ya mungkin ini ya apa namanya di tadi ya. Oke, dari ini saudara Din HE di kolom komentar ya, beliau menyampaikan bahwa program 3F Food Fashion Fun bagian dari Ghazul Fikri ternyata sangat menarik kalangan remaja dan muda sekarang. Ini pertanyaannya adalah kira-kira kok kira-kira bentar ya. Oke. Ya, kira-kira program kajian atau dakwah seperti apa yang bisa semenarik program tersebut di atas? Oke, maksudnya bisa sama atau ya sama menariknya dengan yang tadi entertain ya, tadi food fashion sama fun tadi. Mungkin dari karena dari Ustaz atau mungkin tadi ada Ustaz dari Ustaz Dwi ya apa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya kepada penanya yang ya begitu jeli ya melihat apa istilahnya memperhatikan apa yang menjadi passion atau apa dakwah Mbak. Kalau ini passion itu passion bukan fashion, passion ya. Kesenangan ya. Passion bukan passion itu passion memang agak ini hampir sama ya, kesenangan lah kalau bilang kesenangan ya, yang digandrungi oleh kaum muda ya, seperti halnya 3F tadi, food, fashion, fun ya. Memang ini bagian dari Ghazul Fikri ya, seperti halnya food ya yang kemarin kita lihat ya, berbagai macam makanan yang mungkin secara bahan ya itu biasa-biasa saja, tapi namanya itu kadang menyeramkan ya, bombastis ya, ada namanya ada ya, kalau disebut nama nanti merek ya, nama-nama yang nah ini seperti ini ya, mohon maaf ini mungkin ya,
ada ini namanya tadi apa ya? Dark Dracula. Blood Dracula ya. Jadi ini secara nama ini darah Dracula ini ya. Ini luar biasa ini. Nah ini impor ya. Ini Ustadz impor ya kalau nggak salah ya. Impor. Ya, ini impor. Berarti menarik ini. Ya. Premium ya. Jadi nama-nama yang memang luar biasa ya. Kemarin sempat dibahas juga di ya, sebuah diskusi ya di televisi ya tentang bagaimana kok bisa bir ya, wine itu halal ya, sertifikat halal ya. Karena memang dalam makanan tentu saja bukan hanya sekedar halal ya, tapi juga toibah. Dalam hal ini toibah itu adalah nama ya. Namanya yang baik gitu. Jangan kemudian mengajarkan nama-nama yang apa istilahnya menimbulkan apa istilahnya ya keraguan ya, atau mungkin mengajarkan orang untuk menamai makanan dengan yang tidak baik ya. Sambal jahanam gitu ada juga ya. Kalau bir peletok memang ada pengecualian karena memang itu adalah nama yang sudah dikenal, itu adalah ya bahan makanan tradisional, minuman tradisional ya, jahe ya, yang memang ya untuk mengenalkan masyarakat ya bir peletok gitu ya, itu ada pengecualian gitu ya. Oleh karena itu maka ya dengan nama-nama yang beredar ya, wine dengan bir ya, yang saat ini orang belum mengenal ya, dan orang kenalnya hanya itu adalah minuman keras ya, minuman beralkohol ya, tentu saja tidak diluluskan untuk diberikan sertifikasi ya. Nah kembali lagi berkaitan dengan tadi food ya, food ya dengan nama-nama, dengan kepraktisan ya, juga ya makanan-makanan praktis ini juga digemari oleh generasi muda. Kemudian fashion ya, orang banyak yang membuat ya cosplay itu ya. Itu kan ya gaya-gayaan dengan apa istilahnya animasi yang mereka gemari ya, mereka sukai ya, karakter yang mereka sukai, kemudian mereka berpenampilan seperti karakter animasi yang mereka sukai gitu, cosplay. Bang Bonge. Ya benar, salah satunya itu ya. Jadi memang itu buat mereka menarik gitu ya, sehingga kemudian mereka juga akhirnya gandrung dengan hal-hal yang memang tidak penting sebenarnya gitu ya. Kemudian fun ya, fun itu hiburan ya, berupa ya mungkin gaya hidup ya, kemudian hiburan-hiburan yang mereka senangi seperti apa, senang memang ya, ya seperti misalkan ya ada nongkrong ya, acara nonton ya, atau konser ya, itu juga termasuk fun. Jadi memang bagaimana kemudian pertanyaannya, program atau kajian dakwah seperti apa yang bisa semenarik ya, jangan kemudian kita melihat memang hal yang menarik yang ditawarkan ya, dunia hiburan tadi ya, melalui food, fashion dengan fun ya, akhirnya kemudian memberatkan generasi muda ini untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat majelis taklim ya, atau majelis kajian ya. Tentu saja ya, orang-orang yang melaksanakan majelis ya, atau membuka pengajian itu ya, juga harus memperhatikan bagaimana kemudian kebutuhan ya psikologis ya para generasi muda ini ya. Mereka itu memang diajak untuk ya dirubah ya pola pikirnya ya, pola sikapnya ya, pada akhirnya seperti itu, tetapi dengan cara bagaimana mengajak mereka supaya mereka tertarik lebih dahulu gitu kan. Tentu saja bukan dengan kemudian mengajak seperti halnya kita menasihati mereka dengan halal haram, kemudian surga neraka ya, tentu saja kemudian bubar ya, artinya bukan bubar, melangkah kaki juga mereka ya, khawatir nanti malah jadi bulan-bulanan ya, dicap sebagai orang yang ya pendosa dan seterusnya ya, akhirnya ahli neraka ya, kullu bid'atin dolalah dan seterusnya. Jadi memang
cara-cara ya pendekatan kalau bahasa sekarang PDKT ya, pendekatan kepada para remaja dan generasi muda ini ya, kita ajak sesuai dengan komunitas yang mereka gemari. Misalkan ada kajian trotoar ya, itu kan mereka komunitasnya jelas ya, anak-anak jalanan, anak-anak yang kemudian mereka ya eh, ya segan ke masjid ya, apalagi kemudian mereka ya banyak diantaranya yang broken home ya kan. Sini alhamdulillah ada di sini ya. Ini termasuk alumni ya. Mungkin di sini ada yang menjadi pengisi pembina katro ya, kajian trotoar ya. Itu dalam dalam aktivitas yang mereka merangkul mereka untuk mendekatkan ya kebersamaannya itu ya, karena mereka satu nasib gitu ya, satu nasib gitu, sehingga kemudian mereka bisa saling sharing ya, agar memperbaiki hidup mereka ya, kemudian saling bergandengan ya, diikat dengan Islam ya. Bukan diikat dengan hanya sekedar persaudaraan ya karena perasaan senasib, bukan ya. Ikatan mereka harus diikat berdasarkan akidah ya, sehingga kemudian kuat ya. Dan tentu saja ini adalah bagian awal ya untuk mereka mau ikut ya kegiatan mendengarkan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Katro ya. Demikian juga misalkan di Jati Asih ini kita kenal ada yang namanya komunitas ngoceh ya, ngoceh ya. Itu juga di kalangan remaja ya, kita melihat memang antar ya teman-teman ini yang berbeda alam lah, berbeda dunia ya. Yang satu dunia jalanan, yang satu dunia sekolahan ya, atau kafe lah bahasanya ya. Orang-orang kafe, orang-orang sekolahan ini ya ada di ngoceh ya. Ya mereka tentu saja karakternya berbeda ya. Dan kemudian diajak dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian memang mereka sukai, seperti misalkan olahraga bersama ya, futsal ya. Di sini juga ada aktivisnya ya. Alhamdulillah. Saya juga termasuk ya mantan lah, dulu pernah ya. Duta futsal ya. Ya futsal itu ya paling mudah ya untuk mengajak mereka ya, agar mereka kemudian saling mengenal ya, kemudian dekat ya, karena memang mereka satu hobi begitu. Dan kemudian mereka diajak untuk mengkaji Islam ya, agar mereka kemudian memperbaiki hidup mereka yang kadang-kadang ya, kalau generasi Z atau generasi Alpha, apalagi generasi Strawberry ya, itu ketika kemudian ada masalah itu mereka pemecahannya itu ya istilah mudah sekali untuk emosi ya, emosional ya, sehingga kemudian mereka perkara kecil atau perkara yang kita anggap mungkin itu remeh-temeh ya, mereka kemudian ya kalau bahasa sekarang itu didramatisasi ya, kemudian ya mudah untuk menjadi putus asa ya, bahasanya sekarang itu yang ya mental illness ya. Nah itu gampang sekali seperti itu. Oleh karena itu maka ya dengan penguatan saksiyah ya, nafsiyah ya, terutama nafsiyah Islam ya, itu kemudian mengajak mereka agar persoalan-persoalan yang mereka hadapi ya pribadi itu adalah sebenarnya persoalan yang tidak berat untuk mereka mereka hadapi ya. Persoalan-persoalan yang ada di luaran itu jauh lebih besar ya. Sehingga kemudian jangan menjadi remaja yang cengeng ya, remaja yang mudah terombang-ambing ya dengan hal-hal yang sepele, karena kita adalah mempunyai satu nilai yang sangat yang sangat memuliakan kita, yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim ya menjadikan muslim itu ya menjadikan Islam itu sebagai sumber kebanggaan kita ya. Jadi proud mereka itu bukan banyaknya follower ya, banyaknya subscriber, tapi kemudian harus jadikan Islam sebagai sumber kebanggaan mereka. Demikian mungkin yang disampaikan di tanggapannya ya. Baik, terima kasih pada Ustadz Dwi yang iya benar. Sekaligus ya ingin coba membantu promosi juga bahwa
Jati Asih Islamic Official itu juga memiliki partner dakwah forum atau ya forum partner dakwah juga yang bergerak di kalangan remaja, yaitu Ngoceh. Dan mungkin ada ini apa salah apa namanya, laman sosial medianya. Oh, lagi dibuat. Oke. Dan buat teman-teman yang berada atau tinggalnya di daerah Jati Asih dan sekitarnya, bisa ikut gabung gitu ya di Ngoceh, komunitas Ngoceh ini. Dan tidak lupa buat teman-teman juga yang mungkin ada punya hobi memotoran gitu ya, otomotif, atau senangnya jalan-jalan, touring-touringan. Nah, di sini mungkin kamera bisa langsung dibelokkan ke arah sana, ke arah benar sana. Ya, akhirnya nah, kita juga ada punya katro ya, atau kajian ya apa namanya, kajian chapter katro ini isinya komunitas-komunitas anak-anak jalanan, maksudnya anak jalanan bukan anak yang pinggir, bukan itu, tapi anak-anak yang punya hobi tuturingan, motoran gitu ya, otomotif dan sebagainya, dan itu bisa gabung di komunitas katro ini. Dan tentunya kajian-kajian yang dibahas adalah seputar permasalahan yang diselesaikan dengan solusi Islam. Oke, jawaban atau tanggapan dari Ustadz Dwi adalah penutup pada acara pada siang hari ini ya, sudah menjelang siang ya, jam 11. Dan mohon maaf bila selama acara berlangsung banyak salah kata dari MC, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh stakeholder yang baik dari penyedia konsumsi, terus penyedia kamera dan alat-alat, dan termasuk juga lembaga-lembaga sosial media, ya apa, sosial media ya, teman-teman sosial media yang juga ikut peran serta dalam menyebarluaskan link acara dari kegiatan pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah hadir di majelis, yang sudah meluangkan waktunya dan jauh-jauh gitu ya, sudah menyempatkan hadir. Dan teman-teman yang sudah menyempatkan ikut live di laman YouTube maupun live Facebook juga saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di pekan berikutnya ya, di kesempatan berikutnya yaitu bulan besok, itu kita coba adakan lagi agenda ini, dan akan diisi dengan tema-tema menarik berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.